Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 dari mata kuliah Hama dan Penyakit Tanaman akan menjelaskan mengenai hama-hama yang terdapat pada tanaman jagung. Adapun kelompok 4 terdiri dari Muhammad Aswan Arif, Khairul Putra, Khairul Hidayat, saya sendiri, Asma Bayu Kalisya, dan Fitriani. Untuk lebih jelas mengenai hama yang terdapat pada tanaman jagung, silakan simak video berikutnya. Itu ada ulat gerayak dan nama latin Spodoptera progiperda, di mana morfologinya yaitu memiliki telur berwarna putih, merah muda atau hijau muda, dan berbentuk bulat serta ditumbuhi bulu-bulu halus. Bisa teman-teman lihat pada gambar. Kemudian larvanya berwarna hijau muda pada saat menetas, bagian sisi coklat atau coklat kehitaman. Kemudian pupanya berada dalam tanah dan berwarna coklat kemerahan dengan panjang 15 mm dan berada 2-8 cm dalam tanah. Kemudian imago. Imago memiliki lebar bentang sayap antara 3-4 cm dengan sayap bagian depan berwarna coklat gelap, sedangkan sayap belakang berwarna putih keabuan. Sayap imago jantan berbintik atau coklat muda, abu-abu dan berwarna jerami, sedangkan betina berwarna coklat tanpa memiliki pola warna sayap. Teman-teman bisa lihat perbedaan antara imago jantan dan imago betina pada ulat gerayak. Selanjutnya, pengenalan perilaku dan gejala. Ulat gerayak merusak tanaman jagung dengan cara larva menggeret daun, di mana larva instar 1 awalnya akan memakan jaringan daun dan meninggalkan lapisan epidermis yang transparan. Teman-teman bisa lihat, ini adalah contoh gejala yang disebabkan oleh larva instar 1. Kemudian untuk larva instar 2 dan 3 membuat lubang gerekan pada daun dan memakan daun dari tepi hingga ke bagian dalam. Nah, ini gambarnya bisa teman-teman lihat. Kemudian larva instar terakhir dapat menyebabkan kerusakan berat yang seringkali hanya menyisakan tulang daun dan batang tanaman jagung. Nah, ini gambarnya. Bagian C. Selanjutnya, pengenalan biologi, di mana ulat gerayak ini memiliki siklus atau metamorfosis yang sempurna, di mana terdiri dari telur, larva, pupa, dan imago. Nah, di mana telur lama berkembangnya yaitu 2-3 hari, larva dia memiliki instar 1-6, di mana lama perkembangannya 12-15 hari. Kemudian selanjutnya pupa, lama berkembangnya yaitu antara 8-19 hari, dan imago 7-12 hari. Selanjutnya, cara pengendalian hama ulat gerayak pada tanaman jagung, yaitu dengan cara mekanis, dengan cara mencari dan membunuh larva dan telur dengan dihancurkan dengan tangan atau menggunakan abu, pasir, serbuk gergaji, dan tanah pada bagian muda daun yang masih menggulung untuk mengendalikan larva ulat gerayak, di mana abu, pasir, serbuk gergaji ini dapat mengeringkan larva. Selain itu juga, pencegahan penyerangan hama ini dapat dilakukan dengan memilih benih yang memiliki daya kecam yang baik, bebas dari serangan hama dan penyakit, dan varietas yang tahan dan hindari terlambatnya waktu penanaman dan waktu penanaman yang tidak seragam pada satu lahan untuk memutus tersedianya inang. Selanjutnya yaitu penggerek tongkol dengan nama latin Helicoverpa armigera. Nah, di mana penggerek tongkol ini memiliki telur yang berwarna putih yang disimpan di daun dan di rambut tongkol. Kemudian
Larvanya berwarna kuning hingga hijau kekuningan dengan panjang 1 inci atau 2,5 cm. Dan ketika menjadi pupa, dia berada dalam tanah dan kedalamannya tergantung pada kekerasan tanah. Sedangkan imagonya, imago jantan berwarna agak suram dengan bercak bulat berwarna kemerahan. Sedangkan imago betina berwarna agak coklat kemerahan tanpa bercak. Adapun pengendalian dari hama penggeret tongkol yang pertama dengan cara fototeknis dengan pengelolaan tanah yang baik yang dapat merusak pupa yang terbentuk dalam tanah dan akan mengurangi populasi penggeret tongkol. Kemudian cara yang lain dengan penggunaan musuh alami yang efektif dalam mengendalikan penggeret tongkol, yaitu Trichogramma atau Metarhizium anisopliae. Untuk langkah terakhir, jika belum bisa mengendalikan hama ini, bisa menggunakan penyemprotan insektisida decis yang dilakukan setelah terbentuknya rambut jagung pada tongkol. Tongkol di mana telur lama perkembangannya 2-4 hari, larva dari instar 1 sampai instar 6 17-24 hari, pupa 12-14 hari, dan imago 2-18 hari. Nah, teman-teman bisa lihat di gambar ini merupakan gambar dari penggeret tongkol, kemudian berubah menjadi larva, selanjutnya berubah menjadi pupa dan menjadi imago. Selanjutnya pengenalan perilaku, di mana imago meletakkan telurnya pada malam hari. Imago betina akan meletakkan telur pada sil atau rambut jagung dan sesaat setelah menetas, larva akan melintasi masuk ke dalam tongkol dan akan memakan biji yang sedang mengalami perkembangan. Adapun gejalanya yaitu terdapat bekas gigitan pada biji dan adanya terowongan dalam tongkol biji. Ini merupakan serangan dari penggeret tongkol yang bisa membuat tongkol pada jagung menjadi membusuk. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Herul Putra, NIM 1913017. Di sini saya akan menjelaskan tentang hama belalang atau Locusta migratoria. Yang pertama, pengenalan morfologi. Morfologi telur yang pertama atau pengenalan morfologi telur. Telur berwarna putih dan berbentuk buah pisang. Yang kedua, nimfa. Instar 1 berwarna hitam, instar 2 berwarna kuning keputih-putihan, instar 3 berwarna kuning dengan dorsal hitam, instar 4 berwarna jingga dengan dorsal hitam, sedangkan instar 5 berwarna jingga kemerah-merahan. Selanjutnya imago. Imago betina berwarna coklat kekuningan, sedangkan imago jantan berwarna kuning mengkilap. Selanjutnya pengenalan biologi. Perkembangan telur, lama perkembangannya yaitu sekitar 10-50 hari. Perkembangan nimfa instar 1 sampai ke 5 yaitu lama perkembangan sekitar 38 hari. Sedangkan imago lama perkembangannya itu 11 hari. Selanjutnya pengenalan perilaku. Pengenalan perilaku ini aktif. Pengenalan perilaku belalang yaitu aktif terbang pada siang hari dan berkumpul dalam kelompok-kelompok besar. Pada senja hari, kelompok belalang hinggap pada satu lokasi, biasanya untuk bertelur dan kawin. Pada pagi hari, terbang berputar-putar atau pindah lokasi. Pada malam hari akan hinggap ke pertanaman, dimakan sampai habis. Selanjutnya kita ke pengenalan gejala. Pengenalan gejala pada hama belalang ini pada tanaman jagung merupakan hama migran, di mana tingkat kerusakannya tergantung dari jumlah populasi serta tipe tanaman yang diserang. Biasanya bagian tanaman pertama yang diserang adalah daun dan termakan hampir secara keseluruhan. Daun termasuk secara keseluruhan daun, termasuk daun jika serangan berat. Selain itu, spesies ini dapat memakan batang dan tongkol jagung jika populasinya sangat tinggi dengan sumber makanan terbatas. Selanjutnya kita ke cara pengendalian.
Cara pengendalian yaitu pertama, lakukan pola tanam tumpang sari. Yang kedua, secara mekanis dengan pemusnahan telur. Yang ketiga, pengendalian nimfa dengan cara memukul atau menjaring, membakar, dan menggunakan perangkap lainnya. Selanjutnya, keempat, yaitu langkah terakhir dengan penggunaan insektisida dengan bahan aktif organofosfat seperti fenitrotion. Itu penjelasan dari saya, Heril Putra, mengenai hama belalang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penggerek batang atau Ostriania furnacilis, itu pengenalan morfologi. Pengenalan morfologi ini ada 4, yaitu telur berwarna putih, kemudian larva yang baru menetas berwarna putih kekuning-kuningan, kemudian pupa berwarna merah kecoklatan dan terbentuk dalam batang, dan yang terakhir adalah imago menyerupai kupu-kupu. Yang kedua adalah pengenalan biologi. Pengenalan biologi ada telur, lama perkembangannya itu 3-10 hari, kemudian larva instar 1-4, lama perkembangannya itu 17-24 hari, kemudian pupa 6-9 hari, dan imago lama perkembangannya itu 10-24 hari. Selanjutnya pengenalan perilaku. Telur diletakkan bertempat di bawah permukaan daun. Kemudian larva akan memakan daun, masuk ke pelepah atau batang, bahkan bisa ke bunga atau tongkol. Setelah memasuki instal, 4-5 larva kemudian bergerak ke batang dan membuat gerakan lubang di batang untuk menjadi pupa. Nah, imago ini aktif pada malam hari. Selanjutnya pengenalan gejala. Lubang kecil pada daun, lubang gorokan pada batang, bunga jantan, pangkal tongkol. Batang dan malai mudah patah. Tumpukan malai yang rusak hama penggerak batang menyerang semua bagian tanaman jagung di seluruh fase pertumbuhan. Kehilangan hasil terbesar ketika kerusakan terjadi pada fase reproduksi. Selanjutnya pengendalian, ada 4 pengendalian, yaitu waktu tanam serentak. Yang kedua adalah tumpang sari jagung dengan kacang-kacangan atau pemotongan tongkol jagung. Yang ketiga adalah pemanfaatan musuh alami seperti Trichoderma atau Lactobacillus. Yang keempat adalah penggunaan insektisida kimiawi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kutu daun membentuk koloni yang besar pada daun. Betina memproduksi secara prokteknosesis tanpa kawin. Umumnya stadium nimfa. Pengendalian gejala, menghisap cairan pada daun dan batang sehingga warna daun membentuk daun tidak normal dan akhirnya tanaman mengering. Pengendalian 1. Musuh alami parasitoid Lesheblebus minzai. Predator Coccinella sp atau Microspis sp. 3. Kultur teknis dengan penanaman 1 polikultur untuk meningkatkan predasi dari predator ke daun. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hasan Arif, NIM 1913006. Saya akan membawakan materi tentang lalat bibit, yaitu Anterigona. Pengertian Anterigona yaitu pengenalan morfologi. Morfologi yaitu telur berwarna putih dan memanjang, memiliki panjang 1,25 mm dan lebar 0,35 mm. Lava awalnya berwarna putih krem dan selanjutnya menjadi kuning hingga kuning gelap, memiliki panjang 9 mm. Pupa berwarna coklat
kemerahan sampai coklat dengan panjang tubuh 4,1 mm. Imago betina memiliki panjang 2,5 sampai 4,5 mm. Sedangkan pengenalan perilaku Imago meletakkan telurnya secara tunggal di bawah permukaan daun atau di batang tanaman. Larva yang baru menetas melumbangi batang, kemudian membuat terowongan sampai ke dasar batang. Pengenalan gejala: terdapat luka pada daun muda bekas satu gigitan. Pucuk daun terlihat layu, mengering dan membusuk. Kedua, pengendalian. 1. Musuh alami seperti Tincograma, Ophius, Albino japanico. Mengubah waktu tanam, pergiliran tanaman dengan tanaman yang bukan jagung atau tanaman serempak.